Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Arnindrea, NIM saya 120060009. Prodi saya Bimbingan Konseling Islam. Saya mahasiswa di IAIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi terkait mata kuliah dasar-dasar pemahaman perilaku. Materi pertama yaitu dinamika perilaku individu, materi kedua perhatian, dan materi yang terakhir ketiga tentang pengamatan dan persepsi. Dinamika perilaku individu. Dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Dinamika perilaku ialah perilaku-perilaku yang dapat membuat suatu kelompok menjadi hidup dan dinamis, sehingga dapat menciptakan dinamika kelompok dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, individu mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhannya, individu memerlukan perilaku-perilaku yang dinamis. Untuk mendapatkan perilaku yang dinamis, individu perlu menyesuaikan dan menggunakan segala aspek yang ada dalam dirinya. Apabila semua aspek dalam diri individu dapat berjalan dinamis, individu tidak hanya dapat memenuhi kebutuhannya, tetapi juga dapat mengembangkan diri ke arah pengembangan pribadi. Menurut beberapa ahli psikologi, perilaku adalah aktivitas yang dapat diobservasi, sedangkan pengertian lain dari perilaku adalah rentetan kegiatan atau perubahan dalam ruang hidup. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, kelompok 2 menyimpulkan bahwa perilaku adalah suatu aktivitas manusia yang merupakan manifestasi dari jiwa manusia dan dipengaruhi oleh aspek-aspek yang ada pada diri manusia dan aspek-aspek di luar manusia yang bisa berbentuk dari proses belajar, imitasi, pembiasaan, dan lain sebagainya. Menurut Lewin, perilaku adalah interaksi yang tampak pada individu dan lingkungannya. Menurut Heruwigurso, perilaku adalah suatu aktivitas psikis yang didasari niat atau motif untuk mencapai tujuan. Menurut Skinner, perilaku manusia adalah organisme yang berperan dan berpikir yang ditentukan kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang. Menurut Sugio, perilaku adalah manifestasi dari kejiwaan manusia. Beberapa perilaku menurut Sugio. Yang pertama, perilaku motorik adalah perilaku yang dinyatakan dalam perbuatan jasmaniah, misalnya makan, berjalan, mandi, dan sebagainya. 2. Perilaku kognitif adalah perilaku yang berhubungan dengan pemahaman, penalaran, pengenalan, dan lain-lain. 3. Perilaku konotif adalah perilaku yang berhubungan dengan motivasi untuk mencapai tujuan, misalnya harapan, cita-cita, dan lain-lain. 4. Perilaku afektif adalah perilaku yang merupakan manifestasi dari penghayatan, misalnya marah, sedih, cinta, dan lain-lain. Perilaku agresif adalah perilaku yang dimaksud melukai orang lain dan melukai orang lain. Perilaku normal adalah perilaku yang sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan masyarakat tertentu. Perilaku prososial adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyesuaikan suatu keuntungan. Perhatian adalah kecakapan dan kemampuan seseorang dalam memusatkan tenaga psikis yang berlangsung terus-menerus sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu karena adanya dorongan terhadap suatu objek. Menurut Abu Dakir, perhatian adalah keaktifan jiwa diarahkan kepada suatu objek baik di dalam maupun di luar dirinya. Menurut Dakir, perhatian adalah keaktifan peningkatan seluruh jiwa yang dikerahkan dalam pemusatannya kepada barang sesuatu, baik yang di dalam maupun yang ada di luar diri kita. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diungkapkan bahwa perhatian adalah pemusatan seluruh daya fisik maupun psikis pada suatu objek. Macam-macam perhatian: perhatian spontan dan disengaja, perhatian statis dan dinamis, perhatian konsentratif dan distributif, perhatian sempit dan luas, perhatian fiktif dan fluktuatif. Menurut Dakir, perhatian dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dilihat dari derajatnya. 1. Perhatian yang tinggi terjadi apabila individu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 2. Perhatian yang rendah, yakni perhatian yang hanya secara sekilas. Dilihat dari cara timbulnya. 1. Perhatian spontan, yakni perhatian yang terjadi dengan sendirinya. 2. Perhatian reflektif, yakni perhatian yang terjadi secara tidak sengaja. Dilihat dari sikap batin. 1. Perhatian yang memusat terjadi jika hanya melihat objek saja. 2. Perhatian yang merata,
terjadi jika perhatian ditunjukkan kepada beberapa objek. Dilihat dari tebalnya perhatian. Perhatian luas terjadi secara menyeluruh dalam beberapa objek. Perhatian sempit yakni perhatian yang hanya meliputi sedikit objek. Dilihat dari sifatnya. Perhatian statis yakni perhatian yang masih kuat pada waktu tertentu. Perhatian dinamis yakni perhatian yang berubah-ubah. Hal-hal yang menarik perhatian. 1. Minat, yaitu suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian spontan akan timbul sehingga perhatian dapat berlangsung dengan baik. 2. Pengetahuan, yaitu untuk mengetahui pada diri seseorang maka sangat diperlukan adanya pengetahuan atau informasi tentang kegiatan atau objek yang diminatinya. 3. Pengamatan adalah proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. 4. Tanggapan, yaitu gambaran pengamatan yang ditinggal kesadaran sesudah mengamati. 5. Persepsi, yaitu menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 6. Ingatan, yaitu kemampuan manusia untuk menyimpan dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami. 7. Motivasi, yaitu suatu hasrat, keinginan, dan minat yang timbul pada diri seseorang terhadap suatu objek. 8. Prestasi, yaitu hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan proses belajar. 9. Keaktifan, yaitu mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemampuan dan aspirasi sendiri. Istilah pengamatan diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akturar, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu meneliti, pengawasan, melihat, memeriksa, mengamati, lalu memahami, dan memperhatikan secara seksama baik menggunakan alat atau tidak, atau kesadaran yang tertuju pada peristiwa. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk terhadap suatu objek atau suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Macam-macam pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan kualitatif, yaitu pengamatan yang tidak menggunakan alat ukur, melainkan menggunakan alat indera. Yang kedua, pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara menggunakan alat ukur yang mengacu pada satuan pengukur baku tertentu. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio dan persepsir yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Rahmat, menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi merupakan proses yang kompleks, melibatkan faktor-faktor struktural atau mempengaruhi dari rangsangan fisik, faktor fungsional, atau pengaruh psikologis dari perangsang organisme. Proses persepsi menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi, suatu pengantar juga menyebutkan ada 3 tahapan dalam proses persepsi, yaitu sensasi, merujuk pada pesan yang dikirim ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan pengecapan. Reseptor indrawi adalah penghubung antara otak manusia dan lingkungan sekitar. Atensi tidak terletakkan lagi karena sebelum kita merespon atau menafsirkan kejadian atau rangsangan tersebut, itu berarti bahwa persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsi, termasuk orang lain dan juga diri sendiri. Interpretasi merupakan tahapan terpenting dalam persepsi. Interpretasi atas informasi yang kita peroleh melalui salah satu indera atau lebih indera kita. Namun kita tidak dapat menginterpretasikan makna setiap objek secara langsung, melainkan menginterpretasikan makna informasi yang Anda percaya mewakili objek tersebut.
Terjadinya persepsi menurut Sunario. Yang pertama yaitu adanya objek dan persepsi, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi, adanya alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus, adanya syaraf sensasi sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Miftah adalah sebagai berikut. Faktor internal yaitu perasaan, sikap, dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, juga minat dan motivasi. Faktor eksternal, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal yang baru dan familiar atau ketidakasingan suatu objek. Menurut Bimo Walguto, faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor yaitu A. Objek yang dipersepsi objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. B. Alat indera, saraf dan susunan saraf alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. C. Perhatian untuk menyadari dalam keadaan persepsi diperlukan adanya perhatian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.